Shalom, selamat pagi HSGKK. Puji Tuhan, kena sekali lagi pada pagi hari ini kita berkesempatan beribadah secara online bersama-sama. Saya percaya walaupun di mana kita berada, baik itu bersama dengan keluarga, baik itu bersama dengan teman-teman maupun secara bersendirian, saya percaya itu tidak menghalang kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan meninggikan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Aku menari
dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dalam aku hidup berkat kasih-Mu, ajak dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyak yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dalam aku hidup berkat kasih-Mu, ajak dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dalam aku hidup berkat kasih-Mu, ajak dan mulialah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dalam aku hidup berkat kasih-Mu, ajak dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dalam aku hidup berkat kasih-Mu, ajak dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas karya-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami mencari, ketika kami berseru, memanggil nama-Mu, mencari wajah, kami menemukan pertolongan kami ya Tuhan. Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sama-sama kita katakan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Haleluya. Engkau sumber penghiburan kami, Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau saja ya Tuhan, di mana tempat kami menemukan jawaban segala masalah dan persoalan kami, segala kesakitan kami menemukan itu di dalam Engkau. Kami temukan itu di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala perbuatan-Mu, atas segala kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Shalom Sanctuary of Glory, haleluya. Puji Tuhan buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk kita semua, sehingga kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah kita pada pagi ini. Baik, kita akan ubah sedikit format ibadah kita pada pagi ini. Perjamuan kudus dan juga pemberian persembahan dan persepuluhan kita akan laksanakan setelah berakhir khotbah, oke? Dan untuk waktu sekarang ini kita akan mendengar satu kesaksian yang begitu mendorong dan menguatkan kita daripada seorang hamba Tuhan, yaitu Gembala Sidang Gereja Sanctuary of Glory di Indonesia. Pendeta Benny Ukru telah dijangkiti oleh kuman COVID-19 dan dikatakan bahwa 2 kali dia hampir putus nyawa. Dokter mengesahkan bahwa dia sembuh karena mukjizat. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dia boleh, Pendeta Benny boleh berkongsi kepada kita kebaikan Tuhan yang telah dia terima sehingga dia sembuh. Karena itu saudara-saudari semua, mari kita persilakan Pendeta Benny Ukru dari Indonesia. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat Allah di KK. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sudah tolong saya melalui penderitaan sakit COVID-19 yang begitu sangat menderita bagi hidup saya. Saat ini saya mau bersaksi dengan istri saya bagaimana Tuhan tolong kami berdua, saya dalam hal ini. Sewaktu saya sakit itu, tiba di hospital itu, saya itu sudah betul-betul tidak bisa apa-apa. Saya hanya paru-paru saya tidak berfungsi dengan baik. Demikian juga selama 3 hari itu saya tidak bisa bernafas. Ada yang mengatakan bahwa saya itu gagal nafas itu 2 kali, tidak bisa bernafas. Jadi almost die itu 2 times, ya. Hampir mati itu 2 kali, ya. Dan saya begitu menderita. Saat itu saya sudah bicara dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah kasih visi untuk saya untuk membangun gereja di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, dan di luar Indonesia. Nah, visi itu belum tercapai. Sementara kami hanya baru sampai di luar Pulau Jawa, bangun gereja di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, luar Indonesia belum. Tuhan sudah mau panggil saya, dan saya tetap berdoa, saya minta ini Tuhan. Dan juga saya bilang, Tuhan, kalau memang saatnya ini Tuhan mau panggil saya, sudahlah. Istri saya masih bisa melanjutkan visi saya, kedua anak saya sudah besar, mereka bisa bantu ibunya untuk melanjutkan visi saya.
Dan setelah itu saya tidak tahu banyak hal karena memang saya sakit. Nanti saya akan minta istri saya untuk menceritakan bagaimana keberadaan saya yang sebenarnya dan bagaimana imannya ya menghadapi suami yang hampir mati. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus yang selalu menolong saya. Waktu suami saya ada di hospital, hampir 2 kali itu mau meninggal. Tapi waktu itu saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya percaya kepada Engkau karena Engkau yang memiliki suami saya. Dan dia katakan, aku tidak kuat. Saya bilang dengan suami saya, kamu kuat. Dan saya katakan kepada suami saya, darah Yesus mengalir dalam hidupmu. Darah Yesus mengalir dalam hidupmu. Dan saya terus berdoa dan saya berdoa dengan bahasa roh. Saya tumpang tangan atas dia dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang mati di kayu salib. Tuhan Engkau juga yang menebus dosanya. Tuhan juga yang menyembuhkan. Dan saya terus berbicara tentang Yesus, kebesaran Yesus, kebesaran Yesus. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saya. Saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak khawatir. Dan saya percaya kalau suami saya sembuh. Suami saya sembuh. Dan saya katakan kepada dia, suami saya sembuh, suami saya sehat, suami saya sehat. Saya sehat, suami saya sehat. Saya sehat, suami saya sehat. Di ruangan itu saya ngomong sendiri dan saya ngomong kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan Yesus tolong. Hari ketiga, suami saya begitu lagi, hampir mati. Tapi saya katakan, hai maut, engkau harus keluar, engkau harus pergi dari hidup suamiku. Suamiku milik Kristus, suamiku milik Kristus, suamiku milik Kristus. Dan dia boleh kembali dan dia boleh tidur dan dia tidurnya nyenyak. Waktu dia tidur nyenyak, saya pindah di bed. Dan waktu saya di bed itu saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sudah mati dan bangkit. Engkau juga saat ini akan menyembuhkan suami saya. Dan saya menangis, saya balik ke tembok, saya menangis dan saya hanya minta kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari waktu perawat itu mengantarkan makanan, saya bilang kepada suami saya, makan dulu. Dia bilang, ya. Dan waktu saya suapin dia makan itu hampir separuh di tempat makan itu. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau sudah sembuhkan suami saya. Engkau sudah sembuhkan suami saya. Walaupun saya melihat kondisinya dia belum baik, tetapi saya selalu ngomong, Tuhan Engkau sudah sembuhkan suami saya. Tuhan sudah sembuhkan suami saya. Waktu dia makan, selesai, dan dia minum obat, dia tidur. Siang hari, waktu ada perawat itu, dia cek, dia bilang, wah bagus ini Pak Benyamin, saturasinya bagus, ininya bagus, dan dia bilang semua bagus. Wah mujizat, dia bilang begitu. Saya bilang betul, ini mujizat. Saya selalu bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan saya katakan, saya sehat, umur panjang, rezekiku melimpah, hidupku untuk melayani. Suamiku sehat, umur panjang, rezekinya melimpah, hidupnya untuk melayani, menggenapi visi Tuhan. Saya selalu katakan gitu di ruangan itu. Dan waktu saya di ruangan itu dengan suami saya sakit itu, saya sangat menikmati. Roh Kudus betul-betul ada di ruangan itu. Dan saya sangat menikmati bagaimana Roh Kudus itu menolong saya. Dan saya tetap kuat, Hari Minggu dinyatakan bahwa dia positif dan dia harus pindah ke kamar. Saya harus pulang. Dan saya dites dan hasilnya dari saya semua baik, saya sehat. Saya pulang, saya negatif, dikatakan negatif dan dokter dia bilang ibu harus di rumah 2 minggu, enggak boleh kemana-mana. Saya taat itu dan dia bilang minum vitamin, makan, saya makan, minum. Tapi ya saya karena kepikiran suami saya di rumah sakit, tapi saya tetap percaya
Suami saya di rumah sakit, ada Yesus, ada Roh Kudus bersama dengan dia. Setiap saya video call dan saya kasih semangat kepada dia. Papi sudah sembuh, papi sudah sembuh. Saya selalu bilang, papi semangat, papi sudah sembuh. Dan nyatanya Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Semua dokter, semua perawat, dia mengatakan, Pak Benyamin ini mujizat, Pak Benyamin ini mujizat. Kalau orang lain itu sudah lewat, ada perawat yang ngomong sama saya seperti itu. Tapi saya bilang, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya di rumah sakit itu, saya di hospital itu selama 28 hari. 7 hari bersama dengan istri, setelah itu dipindahkan bersama-sama dengan orang-orang satu bilik dengan mereka yang penderita COVID. Itu ada 8-10 orang untuk satu bilik besar. Dan di situ hal yang paling menegangkan lagi bagi saya adalah setiap hari ada berita kematian. Setiap hari ada berita kematian. Itu lewat telepon maupun lewat WA. Setiap hari, entah itu kematian kawan saya, orang yang saya kenal, dari kampung saya, dan itu seperti roh maut menyerang saya. Bahkan ada rekan saya, dia telepon saya. Itu di saat saya masih di hospital. Saya masih tidur, saya terbangun, dia telepon saya. Dia mengatakan begini, bro, kawanmu sudah meninggal dunia. You punya kawan meninggal dunia. Saya tanya siapa? Dia sebut namanya. Oh iya, saya. Tapi dia bilang, kamu jangan berpikir tentang itu loh, pikiran positif. Oke, thank you. Saya bilang sama dia begitu. Dan saya katakan pada iblis, roh maut itu, hai maut, di manakah sangatmu, di manakah kemenanganmu? Engkau sudah dikalahkan di kayu salib. Yesus Kristus sudah menang. Aku di dalam Yesus Kristus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Engkau sudah dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Hai sengat, hai racun maut, hai bisa, di manakah sangatmu? Engkau sudah tidak punya kuasa lagi karena Yesus Kristus sudah menang. Itulah di situ saya dikuatkan oleh Tuhan. Saya mencari orang-orang yang umur panjang lewat online, berita online. Saya belajar itu. Ada yang punya 120 tahun, ada yang 80 tahun, dia masih gagah, dia masih kuat. Saya bersyukur saya pakai itu menjadi harapan saya, membangkitkan harapan saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, itu sebabnya saya juga menang. Nah, saya berkomitmen untuk setelah ini saya tahu, saya lebih mengasihi jemaat Tuhan, saya pun mengasihi Tuhan dengan melakukan tugas saya sebagai pastor dan tugas saya sebagai church planter untuk merintis gereja-gereja baru di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, maupun di luar Indonesia. Nah, hidup kami berdua dan 2 anak, hidup kami serahkan untuk Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Dan kami percaya semoga apa yang kami saksikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di kota Kinabalu. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam setiap musim kehidupan kami, waktu kami senang, waktu kami susah, Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Di dalam kesukaran yang kami hadapi ya Tuhan, di dalam segala kesusahan ya Tuhan, di dalam lembah kelam kehidupan kami, Engkau tidak meninggalkan kami ya Bapa. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu kami mau bersyukur. Kami mau menaikkan syukur kami bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa
namamu Yesus. Terpujilah namamu. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala. Raja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom, His Sanctuary of Glory. Sekali lagi, puji Tuhan buat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan, hati kita, jiwa kita telah diangkat lebih mendekat kepada Tuhan kita. Amen. Dan juga saya pasti kita semua telah diberkati oleh kesaksian yang telah dibawakan oleh Pendeta Benny Ukru dengan istrinya tadi. Saya pernah pergi pelayanan di gereja mereka dan sungguh mereka berhadapan dengan banyak cabaran. Salah satu cabarannya ialah apabila gereja mereka tidak diizinkan untuk dibuka. Mereka perlu untuk mengadakan kebaktian di rumah-rumah jemaat. Dan dalam keadaan itu mereka masih dan sangat bersemangat untuk memastikan bahwa anak-anak Tuhan sentiasa dapat dibawa lebih mendekat dengan Tuhan. Dengan apa yang berlaku dengan Pendeta Benny apabila dijangkiti oleh penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Betapa kita sekarang begitu didorong karena kita mengerti, kita tahu bahwa Tuhan benar, Dia akan menjaga, Dia akan menolong kita, Dia akan memberi kesembuhan kepada kita, Dia akan memberi mukjizat kepada kita semua. Berbahagialah kita pada waktu kita mendengar dan telah membukakan hati kita di sepanjang ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita terus mengikuti bahagian firman Tuhan. Saya akan sambung apa yang telah saya sampaikan pada minggu lalu, yang kita ambil daripada Matius pasal 13 tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena kami tahu sepanjang ibadah berlangsung Engkau melayani setiap kami. Pujian penyembahan kami telah menjadi suatu korban yang Engkau perkenankannya, Engkau menerimanya, ya Tuhan Yesus. Kesaksian daripada Pendeta Benny dengan istrinya betapa begitu mendorong kami. Dan Tuhan, kami bersyukur atas semua ini ya Bapa. Berbicaralah terus kepada kami pada waktu kami belajar daripada firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Sekali lagi ini adalah sambungan daripada apa yang telah saya sampaikan pada minggu lalu. Jadi saya mendorong saudara untuk mengikuti ataupun mendengar semula khotbah ataupun perkongsian firman Tuhan pada minggu lalu, supaya dapat keseluruhan apa yang saya sampaikan pada minggu ini. Ini adalah bahagian kedua untuk bahagian di mana perumpamaan tentang seorang penabur yang diambil daripada Matius pasal yang pertama, sehingga ayat yang ke-23. Dan saudara, saya ingin katakan bahwa sekali lagi bahwa perumpamaan ini amat penting sekali. Karena ini adalah kunci, kunci yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengerti, untuk melihat dimensi kerajaan Allah
pada waktu kita masih ada di dunia. Dan seperti mana tujuh jemaat di Wahyu, apabila Yohanes mendengar, malaikat Tuhan berkata kepadanya, siapa yang bertelinga, ia harus mendengar. Yesus juga menggunakan frasa yang sama di dalam perumpamaan ini. Dan itu saya katakan betapa pentingnya untuk kita mengetahui arti ataupun apa yang disampaikan, yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam perumpamaan ini, khusus di dalam kerajaannya yang ada di muka bumi sekarang. Now, saya mau ulang sedikit sebanyak apa yang telah saya mulaikan pada minggu lalu sebelum saya pergi kepada perumpamaan yang ketiga dan perumpamaan yang keempat. Nah, saya sudah katakan bahwa Yesus memberikan khotbah ini ataupun perumpamaan ini di mana? Di danau. Dan danau ini saya katakan pada minggu lalu adalah suatu tempat di mana kehidupan itu dibina. Di tempat itu orang datang dan make their living, make their lives. Karena apa? Karena di sanalah mereka boleh mendapatkan semua keperluan harian mereka. Nah, tetapi dalam masa yang sama, danau ini di mana ada banyak orang, the marketplace, di sinilah yang saya katakan di mana aspirasi, cita-cita, ambitions, dan banyak perkara-perkara yang diingini oleh manusia, kehendak, desire, hasrat dan sebagainya, itu berlegar di mana? Berlegar di marketplace. Alright? Dan ini bercerita tentang kita semua. Bercerita tentang setiap orang. Tidak kira mereka Kristen ataupun bukan Kristen, tidak kira sama ada mereka sudah berumur ataupun mereka masih muda. Everybody, semua orang ada impian, ada hasrat, dan ada impian, ada kehendak, ada keinginan yang ingin dicapai di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya juga ingin katakan bahwa danau ini juga adalah saksi kepada kegagalan, kepada semua kekecewaan, semua perkara-perkara yang tidak dapat dicapai, kemusnahan dan sebagainya. Danau ini sendiri menjadi saksi. Orang yang ada di marketplace, orang yang ada di dunia mengalami kegagalan dan sebagainya. Tetapi disinilah Yesus berkata, hey come, saya boleh dan saya mau supaya kamu tahu bahwa di dalam saya, kata Tuhan, kamu boleh berganda 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dalam perkataan yang lain Yesus berkata, bersama dengan saya kamu akan berjaya. Bersama dengan saya kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan. Dan dalam masa yang sama kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di Century of Glory saya ingin ulangi dan ulangi apa yang saya mau sampaikan. Kita hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. We live a glorious life. Dan walaupun di dalam semua circumstances, dalam semua keadaan yang berlaku sekarang ini, saya katakan itu tidak mengganggu. Dan itu bukan masalah bagi Tuhan, supaya kita boleh mencapai keberhasilan hidup kita. Yesus berkata, come, I can make you. Saya boleh menjadikan kamu berganda 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Haleluya. Amen. Ada 3 perkara atau 3 item. Yang pertama adalah tentang penabur itu sendiri. Yang kedua adalah benih yang ditabur. Dan yang ketiga adalah tentang tanah atau soil. Dan minggu lalu saya katakan bahwa penabur di sini adalah Tuhan sendiri. Ya, Dia Yesus Kristus sendiri adalah penabur, dan apa yang ditabur, apa yang ditanam itu adalah firman Tuhan. Apa yang ditabur itu adalah perkataan-perkataan kerajaan Allah dan tempat untuk
firman Tuhan ini ada di mana? Ada di dalam hati kita, tanah itu. Dan itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang tanah khususnya. Karena tanah itu sendiri sekarang akan menjadi akan menjadi bukti, akan menjadi tempat di mana multiplikasi kerajaan ataupun multiplikasi kehidupan kita itu akan kita terima. Tetapi lebih daripada itu, dia bercakap tentang tanah, yaitu hati kita. Saudara, soalan yang saya lontarkan minggu lalu, apa yang menghalang benih itu tumbuh, mekar dan subur? Apa yang menghalang prestasi daripada benih itu daripada berkembang di dalam hidup kita semua? Karena obviously apabila kita bercakap tentang benih, benih itu akan bercambah, akan membesar, dan seharusnya membawakan hasil. Dan itulah firman Tuhan itu sendiri. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan tentang di mana benih yang jatuh di pinggir jalan, dan saya tidak ingin mengulangnya lagi. Yang selanjutnya adalah tentang tanah yang berbatu-batu pada minggu lalu. Nah, sekarang saya akan berbincang dengan saudara-saudara semua tentang dua kondisi tanah yang disebutkan oleh Tuhan. Yaitu mari kita baca Matius 13 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22. Ayat ke-7 berkata seperti ini. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-22 Matius 13 berkata seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, akhirnya setiap apa yang kita tanam, itu perlu mendatangkan hasil. Ya. Itu adalah keinginan kita sebagai orang yang menanam. Tidak kiralah sama ada itu adalah dalam bentuk buah ataupun mungkin dalam bentuk bunga. Tetapi akhirnya kehendak kita dan sepatutnya apa yang ditanam itu berbuah. Masalahnya di sini seperti mana dalam ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan di sini? Benih itu tumbuh tetapi tidak berbuah. Nah, saudara, ini memberikan kepada kita pengertian tentang seseorang. Kenapa dia tidak berbuah di dalam hidupnya? Kenapa banyak keadaan di mana orang itu hanya mediocre atau tidak benar-benar tidak menerobos, tidak menembus kepada perkara yang dia ingin lakukan. Orang ini ataupun sahabat ini atau kawan ini, dia ada apa? Dia ada semangat, dia ada bakat, dia ada talent, dia ada facility yang boleh menyokongnya. Orang ini adalah orang yang wow. Boleh kita katakan selalu dalam istilah Sabah ya. Istilah Sabah, ada nasib baik. Karena mungkin di dalam banyak keadaan dia ada advantages, tetapi yet dia tidak berbuah. Nah, saudara, orang-orang seperti ini selalunya mempunyai isu yang berpanjangan di dalam hidup mereka. Di dalam hidup mereka ada kepahitan dan dikatakan tentang kekhawatiran, dan ya benar, hidup mereka penuh dengan kekhawatiran dan keadaan di sekitar mereka itu, yang berlaku di sekitar mereka itu tidak diselesaikan. Dan itulah sebabnya orang yang dikatakan tidak berbuah ini disebabkan oleh faktor-faktor ini, dan sepatutnya itu boleh diselesaikan. Berapa banyak keadaan yang berlaku di dalam hidup kita sebenarnya hanya
perlu diselesaikan saja. Tetapi banyak hal, banyak isu tidak diselesaikan. Akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi hambatan. Akhirnya itu menjadi halangan bagi kita untuk berbuah. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang di dalam kategori berumput tajam ini ataupun dihimpit sehingga tidak dapat berbuah ini, selalu keadaannya di dalam persekitarannya itu yang saya tuliskan di sini sebagai ya kacau, bising, Dia keadaan itu dia membiarkan diri berada dalam keadaan seperti itu. Kadang-kadang dia tidak mau ataupun tidak terlalu mau menyenangkan orang lain. Dengan itu telah membuat dia sendiri tidak ada masa, tidak ada waktu untuk diri dia sendiri. Dan keadaan itu dia terikat dan dia mau keluar tidak dapat keluar. Dan setelah kalau kita bertanya, dia akan beritahu dan dia mulai menyalahkan circumstances around dia. Si anu, basi itu, basi ini. Dan saya katakan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya ada waktunya. Dalam keadaan yang bising, dalam keadaan yang kacau seperti ini, kita harus back up, keluar dan mencari Tuhan. Yesus sendiri melakukan perkara yang sama. Awal pagi, katakan, dia sudah keluar. Dia memisahkan diri daripada kebisingan dan kekacauan. Saudara, orang ini oleh karena keadaan-keadaan seperti itu dia tidak tenang dan mudah teralih fokus. Mudah teralih fokus. Kalau minggu lalu saya berkata tentang tanah yang berbatu-batu, dia berpaksi kepada orang lain. Okay? Yang ini hampir sama. Okay? Dia melihat bahwa dia harus menyenangkan orang lain. Ya, kalau orang lain mau buat itu, dia pun mau ikut melakukan hal yang sama. Sehingga banyak hal dalam kehidupannya terbazir dan tidak dapat fokus. Haleluya. Karena itu saudara, saya ingin bawa kita untuk melihat sebentar diri kita. Berapa banyak hal di dalam hidup kita yang gagal, yang tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat mencapai sasaran dan targetnya. Kalau kita buat bisnis, tidak sampai sasaran, tidak sampai targetnya. Kalau kita belajar, kita mungkin sampai kepada, ya kita masih lulus tetapi tidak sampai kepada targetnya. Coba examine diri kita sendiri. Apa yang membuatkan perkara itu? Kadang-kadang hanya memerlukan sedikit tweak, sedikit adjustment, dan lebih banyak memberi fokus, memberi masa, memberikan perhatian kepada perkara-perkara ini. Saudara, kita tidak hidup ataupun saya ingin katakan bahwa kita tidak boleh hanya puas hati, hanya sekedar pada kalau Kalau di pemeriksaan kita tidak boleh hanya puas hati, hanya sekedar lulus, sekedar 50%. You can do better. Lihat bagaimana kita memberi fokus di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Kita tidak boleh hanya, ya saya ingin katakan kita tidak puas hati dengan mungkin pendapatan kita sekarang. Dan kita tahu kita boleh menggandakannya, membuatnya lebih baik. I tell you what, it's just a matter of how focused you are. Haleluya, haleluya. Nah saudara, di dalam banyak isu kehidupan, orang-orang yang di dalam kategori ini, mereka selalu ini. Maaf, saya pakai istilah ini. Istilah dia adalah syok sendiri. Ya, dia kadang-kadang yang pertama tadi dia fokusnya itu teralih. Yang kedua ini fokusnya adalah lebih bersifat apa itu istilah saya tadi, syok sendiri. Dia tidak dapat
integrate dengan orang lain. Oke? Ada keadaan-keadaan di mana kita tidak maksudnya ialah kita membiarkan, kita membiarkan keseronokan itu, yang sebentar itu mengambil tempat di dalam diri kita. Look. Saya memberikan ini sebagai suatu yang penting sekali. Karena apa? Karena tanah yang berumput ini dia tumbuh, cuma tidak berbuah. Bayangkan, ini sangat menyedihkan, saudara. Bayangkan ini, apa yang saya katakan tentang syok sendiri. Ada keadaan-keadaan di mana kita tidak realistik dengan apa yang kita mau buat. Kita tidak realistik kepada perkara-perkara yang kita rancang di dalam kehidupan kita. Sometimes kita ada goal yang tinggi, tetapi perancangan yang lemah. Kenapa perancangan yang lemah? Karena kita tidak mengambil input dari orang lain. Ingat kembali, seed ataupun firman itu boleh datang kepada kita ataupun dalam kategori aspirasi. Datang kepada kita dalam bentuk idea-idea yang bernas. Datang kepada kita dalam bentuk visi dan misi. Itu adalah benih, hasil daripada benih firman. Dan itu kita boleh terima. Tetapi memerlukan dari kita fokus dan perancangan yang baik. Dalam Alkitab mengajar kepada kita tentang perlunya perancangan yang baik. Perlunya perancangan yang baik. Karena itu saudara, dalam nama Tuhan Yesus, masalahnya kadang-kadang kita terlalu macam perkataan saya shock sendiri. Kita tidak integrate dengan keadaan-keadaan reality. Dan sehingga segala keperluan, segala bakat yang kita perlukan, segala expertise yang kita perlukan supaya kita boleh mencapai apa yang kita perlu, apa yang kita mau itu, gagal, saudara. Ngeri. Jangan hidup di dalam kepahitan. Ya, ada waktu mungkin kita gagal. Tetapi saya ingin katakan seperti ini. Buangkan semua itu. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri. Yang di belakang Paulus itu bukan hanya kegagalan, saudara, tetapi kejayaan-kejayaan. Kita jangan terikat dan kita masih enjoy dengan kejayaan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu semua sudah berlalu, saudara. Jangan terikat dengan kejayaan itu, ataupun jangan terikat dengan kegagalan-kegagalan itu. Semuanya sudah di belakang, dan kita boleh maju ke hadapan dan dapat hidup memenuhi apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita semua. Amen. Haleluya, Sanctuary Glory. Selanjutnya saya mau baca ayat yang ke-8, dan ini adalah GIST, G-I-S-T kalau tidak silap saya. Ayat ini, ayat yang ke-8 dia berkata, dan sebagian jatuh di tanah, di mana? Di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-23 berkata seperti ini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, lihat di sini prinsip bagaimana supaya dia boleh digandakan 100, 60 dan 30. Karena apa? Orang ini mendengar firman dan mengerti firman. Oke? Berbuah di sini adalah apabila dia mendengar dan mengerti. Dan banyak kali masalah kita ialah ini.
kita mendengar tetapi tidak mengerti, saudara. Nah, di sini orang yang mempunyai tanah yang baik ini adalah mereka yang pertama, mereka yang punya semangat dan impian, oke? Semangat dan impian dan kegairahan untuk masa depannya. Kita boleh melihat ini, kita boleh lihat ini di antara kita semua. Orang yang ada semangat, ada kegairahan, dan ada impian. Bila bercakap tentang diri dia bercakap, of course di sini saya tidak berkata tentang kesombongan, tetapi bagaimana dia memandu diri dia. Apa yang firman Tuhan katakan, itu dia mulai mengerti, dia mulai praktikkan di dalam hidup ini. Saudara, mau tidak mau saya ingin katakan bahwa kita perlu memacu hidup kita ke hadapan dengan apa? Dengan mendengar dan mulai mengerti apa yang firman Tuhan telah katakan kepada kita semua. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menghargai masa yang ada pada dia. Dan mereka ada sifat mau belajar. Mereka mau bukan kalau boleh mereka mau bukan hanya sampai kepada satu tahap di mana mereka tahu, tetapi mereka punya apa? Mereka punya kemahiran. Dia dua perkara yang berbeda. Kita banyak kita tahu, tetapi mungkin kita tidak mahir. Tapi orang yang seperti ini, dia menghargai dan dia mempunyai sifat ingin belajar sehingga dia punya kemahiran untuk membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Karena itu mari saya ingin katakan bahwa antara indikasi orang-orang seperti ini adalah mereka adalah orang yang bertindak. Mereka adalah orang-orang yang bertindak secepat dan sesegera mungkin. Oke? Mereka ini adalah orang yang lapar kepada kejayaan. Mereka ini adalah orang yang lapar kepada kemajuan. Pulang rumah, mereka tidak senang hati kalau tidak menyelesaikan semua apa yang perlu diselesaikan pada hari itu. Dan setelah itu mereka mencari apalagi maklumat, apalagi perkara yang mereka perlukan supaya mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih ahli di dalam apa yang mereka mau capai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini mereka tidak duduk diam seperti yang saya katakan tadi, dan mereka akan menerima perkara-perkara yang akan memperkasahkan mereka. Memperkasahkan mereka. Mereka punya sifat positif dan mengetahui bahwa masa depan mereka itu adalah masa depan yang diberkati oleh Tuhan, dan makanya mereka berbuah lebat. Walaupun mereka tahu bahwa masa depan mereka telah diberkati, mereka tahu bahwa ada bahagian di dalam hidup mereka yang perlu mereka lakukan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menghargai dan tahu apa itu berdoa dan mencari Tuhan setiap hari. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tahu bagaimana perlunya untuk dia membaca Alkitab dalam setiap hari. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tahu memberi komitmen, boleh membagi masa. Mereka menghargai orang lain. Mereka mempunyai sifat mau memperkembangkan diri dan menerima input-input yang boleh memperkasakan diri mereka. Soalan saya, di dalam kategori ini, bagaimana kehidupan kita sendiri? Bagaimana? Apakah cita-cita kita 10 tahun yang lalu yang belum tercapai hari ini masih lagi kita mau kejar? Ataupun mungkin separuh jalan kita berkata, oh itu bukan. Kita mulai kecewa dalam kata-kata. Saya ingin katakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya yang membuat inspirasi, yang membuat aspirasi kita kepada kita. Itu jangan diperlekehkan. Kita harus mengejarnya sehingga kita menerima semuanya. Dan saya ingin berkata tentang kepuasan hidup.
bukan perkataan tentang kepuasan yang lain. Kepuasan hidup di sini adalah mencapai apa yang telah kita sasarkan untuk diri kita, dan tentunya itu adalah apa yang telah Tuhan sasarkan untuk diri kita masing-masing. Saudara, be hunger. Mari kita maju. Kamu yang belajar, kamu yang semua kita. Mari kita lapar akan kejayaan. Mari kita lapar akan kemajuan. Mari kita sentiasa mempunyai semangat untuk memacu kehidupan kita dan mencapai apa yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, Alkitab, Yesus berkata seperti ini, bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Saya ingin bawa kita sedikit, kembali kepada reality benih. Saudara, di dalam kemajuan teknologi sekarang ini, di dalam kemajuan teknologi sekarang ini, saya tahu mereka boleh ambil itu dan mereka ambil ini dan DNA itu dan ini dan jadikan dia di dalam apa yang dipanggil sebagai teknologi. Tetapi saya ingin katakan seperti ini. Bagaimanapun kita tidak dapat, kita tidak boleh, kita tidak boleh menggantikan benih itu dengan benda yang lain. Maksud saya ialah ini. Kita tidak, kalau kita mau ada buah mangga, kita tidak akan dapat gantikan proses itu dengan benih yang tidak ada kaitan dengan mangga. You cannot fake, F-A-K-E, the seed. Tidak boleh, tidak akan. Bagaimana sekalipun kita cantik, bagaimana sekalipun mereka olah untuk menjadi biji mangga, unless there is a DNA of mango inside the seed, tidak akan menjadi. Sebegitu juga kalau kita di sini hari ini, firman Tuhan ini adalah benih, dan kita tidak dapat palsukannya. You cannot fake it. It is the same seed that will produce the same fruit. That's it. Yang kedua tentang benih adalah ini. Setiap benih itu ada sistem dia sehingga dia menghasilkan buah. Alright? And you cannot beat the system. Tidak akan boleh. Walaupun ada teknologi bahwa setiap benih durian ataupun mangga mungkin hanya setelah 3 tahun atau 5 tahun baru berbuah hasil. Mungkin ada teknologi ataupun kemahiran tertentu yang membuat dia boleh berbuah dalam tempo 2 tahun dan 3 tahun. Tetapi itu masih dalam proses. Tidak akan ada yang tanam hari ini dan berbuah hari ini atau esok. No. Kenapa? Because God has ordained a system in the seed. And you cannot bypass. Tidak boleh beat. You cannot beat the system. You have to do according to the system. So, when talk about our success, when talk about something that you want to achieve in your life, there is a process, and you cannot beat, you cannot bypass the process. Dan di sini hari ini saya berkata seperti ini. Hari ini mungkin kita ada keperluan tertentu, tetapi dan selepas itu kita berdoa dan kita mencari bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh berkata bahwa kamu boleh minta dan aku akan membuka pintu bagimu. Dan kita mulai berkata, Tuhan, tengok kau sendiri cakap. Kau bilang sendiri kalau saya ketuk tuh pintu, kau akan buka. Ya, Alkitab berkata seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa there is a system here.
Bagaimana kita ambil firman itu, masukkan ke dalam hati kita. Masukkan ke dalam hati kita, dan biar dia mulai bercambah di dalam hidup dan hati kita. Saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan tidak pernah terlalu cepat. Oke, masanya adalah masa yang paling tepat, maksud saya. Tidak akan pernah gagal, tidak pernah. Tapi bahagian kita kadang-kadang oleh karena we were driven by our greed, we were driven by our lust, until apabila kita tidak terima, tidak dapat apa yang kita mau, kita mulai mempersalahkan Tuhan. No, it is not, bukan masalah Tuhan. It is our problem. Karena itu saya katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita sistem ini supaya apa? Supaya kita mulai mengerti bahwa yang paling utama bagi Tuhan adalah bagaimana firman-Nya itu bercambah di dalam hati kita semua. Mari saya mau bawa kita untuk melihat Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Alkitab berkata seperti ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepada Tuhan tanpa melakukan, memenuhkan, tanpa fulfill, memenuhkan apa yang dikatakan oleh firman itu. Setiap kali Tuhan berfirman akan berlaku, akan terjadi. Karena itu apabila kita menerima firman, kita terima itu dan masukkan ke dalam hati kita, Alkitab berkata, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi kita akan menerimanya. Dan di sini di dalam ayat yang ke-10 Tuhan memberikan pernyataan itu di dalam di dalam gambaran tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Tentang tumbuh-tumbuhan. Mari kita baca lagi Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yeremia pasal pertama ayat yang ke-12, Alkitab berkata seperti ini. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Wow, firman Tuhan itu adalah visi, firman Tuhan itu adalah misi, firman Tuhan itu adalah inspirasi, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang terbit dari diri kita. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, apabila kita mengerti dan melihat itu di dalam hidup kita, Alkitab berkata, baik penglihatanmu. Dan Tuhan teruskan, dia berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Tuhan siap sedia untuk mentuntaskan apa yang ada, dia sudah katakan. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang kedua, Alkitab berkata seperti ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Wow. New King James dia berkata, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Wow.
di dalam bersih Borneo berkata seperti ini, Injil telah disampaikan kepada kita dan kepada mereka, tetapi firman yang didengar mereka tidak menguntungkan mereka karena tidak berpadu dengan iman. Di Sanctuary of Glory, saya ingin katakan sebagai teman kamu, sebagai gembala kamu, we were designed for glorious life. Saya ingin katakan, despite of all of these circumstances, Tuhan tidak pernah gagal untuk kita supaya kita hidup di dalam kemuliaan-Nya. Tapi Alkitab di dalam Ibrani ini berkata, masalah bagi mereka yang mendengarnya adalah karena mereka tidak beriman. Tidak ada kepercayaan kepada apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam perkataan yang lain, mereka telah menjadi tanah di pinggir jalan. Mereka telah menjadi tanah yang berbatu. Mereka menjadi tanah yang ada rumput-rumput yang tajam. Itu sebabnya mereka tidak menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan saya ingin dorong kita semua. Tuhan tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Dia akan dan dia telah memberikan hidup kepada kita. Dan hidup waktu di dunia inilah hidup yang menjadi kemuliaan bagi dia. Karena itu mari setiap hari, setiap waktu periksa diri kita. Sama ada diri kita adalah tanah yang subur bagi firman. Sebelum saya mengakhiri, bagaimana supaya kita menerima firman? Ini memerlukan disiplin dari kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Dengar apa yang hamba-hamba Tuhan sampaikan. Minimum saya ingin katakan, kamu kembali dan dengar apa yang saya kongsikan dari mimbar His Sanctuary of Glory. Karena apa yang saya sampaikan dari mimbar His Sanctuary of Glory kepada kamu jemaat His Sanctuary of Glory, itu sangat bermanfaat. Dan itu sangat penting. Karena itu adalah doa kita. Doa saya berkata, Tuhan berikan firman-Mu kepada gereja His Sanctuary of Glory. Apabila saudara menerima firman yang disampaikan dari mimbar His Sanctuary of Glory, saya ingin katakan dalam nama Yesus, hidup kamu tidak akan sama lagi. Haleluya. Haleluya. Jadilah tanah yang subur. Jadilah tanah yang subur. Berbuah lebat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau yang memberi firman. Dan ini hati kami adalah tanah yang subur. Dan di dalam bagian firman yang lain berkata bahwa kami tidak menyadarinya bahwa apa yang telah ditanam itu telah tumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus, His Sanctuary of Glory adalah tanah yang subur. His Sanctuary of Glory adalah tanah yang subur. Tuhan, berikan firman-Mu. Kami akan tanam firman itu di dalam hati setiap kami yang ada di Sanctuary of Glory untuk Kinabalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Dan terima kasih atas segala firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami sambut semuanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Baik, di Sanctuary of Glory, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita menerima tubuh dan juga darah Kristus dalam perjamuan kudus kita bersama-sama pada pagi ini. Dan selanjutnya nanti kita akan menerima persembahan dan juga persepuluhan daripada jemaat semua. Mari kita semua berdiri. Dan saya harap saudara-saudari semua
sudah menyediakan elemen-elemen perjamuan kudus, yaitu roti dan juga air ataupun anggur, saudara. Saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Dia berkata seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita ambil air bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum air ini bersama-sama. Mari ambil masa ini untuk datang kepada Tuhan, berdoa. Mari mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kita, Tuhan Yesus lakukan dan berikan kepada kita. Memberikan tubuhnya bagi kita, mencurahkan darahnya bagi kita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menerima tubuhmu dan kami menerima darahmu pagi ini. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara penghiburan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Sanctuary of Glory, Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ditebus, kita diampuni. Pada waktu kita membawa persembahan dan persepuluhan kita pada pagi ini, Ia sudah tentu tidak membalas sedikit pun apa yang telah Tuhan berikan dan laksanakan bagi kita.
Tetapi saya ingin katakan bahwa apabila kita membawa persembahan dan persepuluhan itu adalah langkah ketaatan kita kepada Tuhan. Itu adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Dia telah berikan bagi kita semua. Karena itu mari bawa persembahan, bawa persepuluhan itu sebagai suatu korban kita kepada Tuhan. Karena Dia lebih dahulu berkorban untuk kita semua. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dan persepuluhan pada pagi ini. Sebagai suatu tanda pengabdian, sebagai suatu tanda korban dan syukur kami kepada Engkau atas apa yang telah Engkau berikan, yaitu Engkau memberikan seluruh hidupmu, tubuhmu dipecah-pecahkan, darahmu dicurahkan, supaya kami ditebus, kami diampuni, dan kami diselamatkan. Kami terima perjamuan kudus ini dan juga memberi persembahan dan persepuluhan kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amen, amen, amen. Sanctuary of Glory, dalam kita masih berdiri, terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini bagi engkau secara pribadi. Berkat ini untuk kamu dan seisi keluarga kamu. Berkat ini akan manifestasi di dalam hidup kita sepanjang minggu ini, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Di Sanctuary of Glory Kota Kinabalu, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Apa yang dipegang oleh tangan kamu berhasil, dan apa yang keluar daripada mulut kamu akan menjadi bukti dan akan menjadi kenyataan. Dan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, akan ditinggikan dan akan dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya, amen. Saudara dan saudari yang ingin membawa persembahan dan persepuluhan, Anda boleh berbuat demikian dengan memberikannya secara online ke dalam akaun Gereja His Sanctuary of Glory Kota Kinabalu seperti yang tertera pada skrin Anda. Tuhan memberkati. Kini ku hidup hanya untukmu, kan ku lakukan perintahmu. Ku kan selalu bersuka tinggal dalammu. Ku angkat tangan dan naikkan syukurku atas perbuatanmu yang besar. Ini hatiku dan hidupku Yesus, ku serahkan padamu. Hanya untukmu. Dia hebat, penuh kuasa, tak tertandingi oleh apapun. Ku kagum akan Engkau Yesus, sungguh hidupku kan selalu meninggikanmu. Dia hebat, penuh kuasa, tak tertandingi oleh apapun. Ku kagum akan Engkau Yesus, sungguh hidupku kan selalu meninggikan namamu. Sungguh hidupku kan selalu meninggikan namamu. Sungguh hidupku kan selalu meninggikan namamu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.